Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Rens Family YouTube channel. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau DIY lampu gantung ala-ala cafe dari Sumpit. Penasaran gimana hasilnya? Oke, jangan kemana-mana ya, ikutin terus videonya sampai akhir. Nah pertama kita siapkan sumpit secukupnya. Ini kita mau siapkan sumpit dengan ukuran 18 cm sebanyak 6 buah ya teman-teman. Kemudian kita siapkan sumpit ukuran 12 cm sebanyak 6 buah. Setelah itu kita siapkan sumpit dengan ukuran 10 cm sebanyak 12 buah, dan kita siapkan juga sumpit ukuran 7 cm sebanyak 6 buah. Nah jadi ini adalah sumpit yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran. Jadi ada ukuran 18 cm sebanyak 6 buah, 12 cm sebanyak 6 buah, 10 cm sebanyak 12 buah, dan 7 cm sebanyak 6 buah. Kemudian kita buat lingkaran sesuai dengan piting lampu yang teman-teman punya ya. Nah jadi ini lingkarannya dari kardus. Kalau misalkan kardusnya tipis bisa di double ya teman-teman, karena kardusnya ini untuk menyanggah si lampu. Nah pertama dengan sumpit yang ukuran 7 cm kita bikin segi 6 ya teman-teman. Pokoknya kita susun dulu jadi segi 6, jadi biar kelihatan simetris atau enggak. Kalau misalkan menurut teman-teman udah simetris, setelah itu dilem dengan lem tembak. Nah jadi hasilnya seperti ini. Setelah itu kita menggunakan sumpit yang ukuran 10 cm membentuk segitiga seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita rekatkan dengan lem tembak. Nah jadi ini yang dilem itu yang atasnya aja ya teman-teman. Nah hasilnya seperti ini kalau misalkan sudah dilem semuanya. Setelah itu dengan menggunakan penyanggah, di sini aku pakai tempat makan gitu. Jadi ini kita mau bikin berdiri segitiganya. Teman-teman bisa pakai apa aja, bisa dibantu pegangin juga. Nah jadi seperti ini. Jadi segitiganya berdiri tapi agak ke belakang gitu ya teman-teman. Nah kalau misalkan segitiganya sudah berdiri semua, kemudian kita sisihkan dulu ya teman-teman. Kemudian dengan sumpit ukuran 12 cm kita bikin segi 6 seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita rekatkan dengan lem tembak. Nah kemudian dengan menggunakan sumpit yang ukuran 18 cm ini kita rekatkan ke segi 6 nya ya teman-teman. Nah terus kita rekatkan juga ke lingkarannya, jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah jadinya berdiri seperti ini. Nah kemudian sumpitnya kita tempel ke lingkaran kardus. Nah jadi seperti ini ya teman-teman sampai sumpitnya berdiri. Nah jadi semua sumpitnya kita satukan di lingkaran kardusnya ya teman-teman. Nah jadi nempel seperti ini. Nah kalau udah selesai semua, kemudian kita sambungkan dengan segi 6 yang tadi kita sisihkan itu ya teman-teman. Nah ini jadi
segi 6-nya kita satukan dengan segitiga yang tadi udah kita buat. Jadi kita tempel seperti ini ya teman-teman. Nah ini karena tadi aku bikin yang gak simetris, makanya agak susah ditempelinnya. Nanti teman-teman kalau bikin harus disamain dulu ya, supaya lebih gampang buat nempelin atau menyatukannya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman cara nempelinnya atau menyatukannya. Ini emang agak susah ya, karena kan tadi bikinnya kurang kurang sejajar gitu, makanya agak susah. Nah ini hasilnya ya teman-teman, ini udah kita bikin kerangka lampunya. Bisa teman-teman lihat ini dari sumpit ya. Nanti ini tinggal kita cat dan kita pilox. Nah ini aku lagi ngecat kayunya atau ngecat sumpitnya. Nah pokoknya kita cat semuanya sampai rata ya teman-teman. Nah setelah kita cat semua dan udah kering, setelah itu kita pilox. Ini tujuannya supaya yang gak menempel cat itu bisa kita warnai hitam, kayak bekas lem tembak itu kan susah ya teman-teman dicat hitam, makanya kita pilox. Nah jadi sambil menunggu kerangka lampunya itu kering, tadi habis dipilox, kemudian kita mau buat ini yang untuk di plafon supaya kabelnya nggak kelihatan gitu teman-teman. Ini kita bikin dari baja ringan. Nah jadi ini lagi dibikin lubang ya teman-teman buat masukin si kabelnya. Nah ini ukuran baja ringannya kurang lebih 1 meter. Tergantung kebutuhan teman-teman sih ya. Kalau aku di sini pakai ukuran 1 meter. Nah jadi ini dibikin lubangnya kanan kiri ya teman-teman. Nah setelah itu di bagian tengahnya sini kita gunting seperti ini. Jadi buat ngeluarin kabelnya gitu ya teman-teman. Nah kemudian kita pilox warna hitam. Setelah itu ditunggu kering. Nah ini kan kerangkanya udah kering ya teman-teman. Setelah itu kita bikin lubang di tengah lingkaran ini. Kemudian kita masukkan kabelnya. Setelah itu kita mau pasang fitting lampunya ya teman-teman. Nah bro, ini namanya fittingnya kita buka. Nah ini lu lihat ya tuh, ini kayak gini terus dibalik. Ini karena dari awal beli model kayak gitu. Nah lanjut, kabelnya kita kupas. Satu kabel biasanya isinya ada 2 ya, ada 2 tembaga. Nah ini lu bisa lihat ya tuh. Nah tuh ya, udah gue gunting-gunting pokoknya. Kalau udah kayak gitu kupas, paling gampang dibakar aja bro. Abis itu tarik pakai lap. Nah tuh tembaganya kelihatan, langsung dipelintir-pelintir supaya pada nyatu. Yang satunya juga kayak gitu bro. Kalau udah dikupas langsung kita masukin dua-duanya bro kabelnya tuh ya. Ya maksudnya satu kabel kan isinya 2. Nah kita masukin ke kepala fittingnya. Habis itu kita langsung sambungin. Nah lu tinggal baut aja di sini nih, dicantolin ya sesuai di video tuh bisa lihat ya. Dimasukin terus dibaut supaya nggak terlepas. Tuh kayak gitu. Pakai obeng plus yang kecil atau enggak obeng min yang kecil juga bisa sih. Kalau udah kepasang ya udah tinggal pasang yang itu cangkang fittingnya, pasang ya kan, udah diputar udah sih sebenarnya. Habis itu selesai. Itu cuman cangkang yang buat buat pengapit kepalanya, cuman itu kan gak difungsiin ya, mau dipasang mau enggak nggak masalah. Nah tuh habis itu dimasukin, pasang deh lampunya, selesai kayak gitu ya. Jadi masangnya hehehe.
Nah kemudian ini baja ringannya dibikin lubang ya teman-teman. Jadi ini untuk masukin baut supaya nempel ke plafon. Nah jadi seperti ini ya teman-teman, tuh bisa teman-teman lihat. Setelah itu kabelnya kita masukkan ke baja ringannya, jadi disambung gitu antara ujung sama ujung ya teman-teman. Nah kemudian di tengah-tengahnya kita mau keluarin ya teman-teman kabelnya. Nah seperti ini. Nah pokoknya sampai kelihatan serabutnya ya teman-teman. Nah setelah itu kita ambil kabel yang beda. Ini kita mau keluarin serabutnya ya teman-teman. Nah jadi gini ya teman-teman, kalau misalkan serabutnya udah keluar kemudian dipelintir-pelintir seperti ini. Ya bro, nah ini kan kebetulan ada dua lampu ya. Ini kabelnya di tengah-tengah gue potong ya, ini supaya nggak banyak sambungan. Gue jadi potongnya gimana ya, cuman gue kupas tengahnya, nggak gue potong, terus gue sambungin dah kedua kabelnya. Ya teman-teman bisa lihat sih, intinya kabel itu ada katup negatif sama katup positif. Untuk pemasangan ini nggak masalah mau katup mana aja ya, yang penting satu-satu nyantol tuh kabelnya. Teman-teman bisa lihat ya, yang merah ke merah kita satuin ya, yang hitam ke hitam kita satuin, supaya nanti pas kita colokin ke stop kontak kan juga ada dua kabel, yang hitam dan yang merah ya, kasarnya yang merah yang positif, yang hitam yang negatif. Tuh teman-teman bisa lihat ya caranya gimana. Kalau udah kepasang jangan lupa disolasi. Solasinya solasi khusus kabel ya. Tuh teman-teman bisa lihat, jangan sampai ada tembaga yang keluar atau enggak nyangkut, karena itu bisa menyebabkan konsleting teman-teman. Pokoknya harus benar-benar ketutup semua tembaganya ya, jangan sampai ada yang terbuka. Apalagi ada satu tembaga yang keluar, itu kan tembaga serabut ya. Pokoknya teman-teman harus hati-hati ya. Harus hati-hati, maksudnya harus rapet lah pokoknya nutupnya, jangan sampai ada celah keluar, karena bahaya kalau terjadi konsleting teman-teman ya. Supaya lebih paten langsung kita solasi lagi. Nah jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Nah terus di tengah-tengah itu dibikin pintu gitu supaya kabelnya bisa keluar. Nah itu kabel yang udah kita satuin terus kita solasi itu seperti ini ya teman-teman. Nah jadi ini lampunya mau dipasang ke plafon ya teman-teman. Ini suami aku lagi nandain kira-kira yang mana yang harus dibor untuk masukin bautnya. Nah ini bautnya lagi dipasang, ini agak susah ya teman-teman. Nah ini lampunya udah kepasang ya teman-teman. Terus ini kabelnya mau dipaku ke dinding. Nah pakai pakunya yang seperti ini ya teman-teman. Nah kemudian kabelnya digunting ya teman-teman, disesuaikan sama lubang listriknya. Nah ini gue beli stop kontak yang modelnya ada saklarnya ya. Nah ini gue mau pasang kabel ya. Nah ini kurang lebih kayak gini
Ya teman-teman, biasa di stop kontak tuh ada 2 baut biasanya ya, di dalam sih ada 4 ya, cuman intinya kita butuh negatif sama positif. Ya udah tuh kabel yang tadi udah ini kita satuin aja kemana aja terserah, yang penting satu-satu, yang satu ke sebelah sini, yang satu ke sebelah situ, atau enggak yang satu ke kiri dan yang satu ke kanan. Tuh teman-teman bisa lihat ya, udah tinggal masukin aja di lubang baut ya teman-teman, gitu, paham ya? Nah tuh teman-teman bisa lihat ya, dimasukin tuh, habis itu dikencengin pakai baut. Nah ini udah kepasang tuh ya, tuh tinggal dibaut lagi, udah dirapihin. Udah sih gitu aja teman-teman, pasti teman-teman semua bisa. Nah kalau kayak gitu tinggal dicolokin. Nah tuh ya, aduh keras. Nah tuh dicolokin. Nah jadi kalau mau dihidupin tinggal dicetrekin, tuh kan nyala lampunya. Kayak gitu ya teman-teman ya jadinya. Kenapa gue pakai stop kontak yang model kayak gitu, hehehe. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Nah, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.